Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laundry Hati, kita ketemu lagi sore ini di channel ini. Jangan lupa sebelum kita melanjutkan cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke? Sahabat Laundry Hati, sore ini saya punya sebuah buku bagus yang akan kita bahas sore ini. Sebenarnya ini sebuah buku yang saya udah beli beberapa tahun lalu sih, tetapi kayaknya sekarang ada baru lagi di Gramedia, cetakan baru dengan versi barunya ya. Nah, ada salah satu cerita yang saya ingin angkat hari ini tuh mengenai gara-gara lubang di dalam jubah. Jadi Alkisah ceritanya, ada seorang biksuni yang jubahnya itu berlubang. Biksuni kan pakai jubah ya. Nah, jubahnya ini berlubang karena digigitin sama tikus. Nah, seorang biksuni yang tinggal di dalam lingkungan biksunya itu dia kan punya banyak penyantun ya. Jadi ketika dia memiliki jubah yang dikerikitin sama tikus ini, akhirnya dia minta kepada penyantunnya, saya mau menambal jubah saya, tolong kasih saya secari kain dan jarum dan benang buat menambal jubahnya. Ada pasti penyantunnya yang memberi benang dan jarum tersebut. Tetapi ternyata si tikus tidak berhenti menggigitin jubahnya. Dia menggigitin lagi di tempat lain, dia gigitin terus itu jubah si biksuni ini. Sampai si biksunya kepikiran, daripada saya berkali-kali saya minta jarum dan kain rombeng untuk nambal, alangkah baiknya kalau saya punya kucing, sehingga si tikus akan lari begitu lihat kucing. Dia minta lagi sama penyantunnya ini, saya boleh minta kucing? Dikasihlah dia kucing. Tapi si biksuni ini juga lupa bahwa kucing juga perlu makan. Akhirnya mintalah dia setiap hari untuk dibawakan semangkuk susu. Tapi jangan salah, makanan kan harus diberikan setiap hari. Akhirnya si biksuni ini lama-lama nggak enak juga. Dia merasa setiap hari harus dikirimin semangkuk susu untuk kucingnya. Akhirnya dia berpikir gini, alangkah enaknya kalau aku punya sapi. Sehingga susu untuk kucing ini saya bisa ambil dari sapi saya sendiri. Nah, karena penyantunnya ini memang menyayangi dan menghormati si biksuni, akhirnya dikirimlah seekor sapi. Akhirnya si biksuni punya seekor sapi yang bisa diperah susunya setiap hari untuk makan kucing, sehingga dia bisa menakutin tikus dan tikus tidak lagi menggigit lubangnya. Nah, ternyata belum berhenti sampai di situ, sahabat Laundry Hati. Si biksuni harus memberi makan si sapi. Dari mana dia harus memberi makan si sapi? Akhirnya dia harus mencari rumput untuk dimakan si sapi. Capeklah dia setiap hari bolak-balik ke ladang untuk mencari makan si sapi. Akhirnya dia minta sama penyantunnya ini, sekali lagi dia minta untuk diberikan ladang. Tolong saya diberikan ladang sehingga saya bisa menanam rumput untuk sapi saya. Diberikanlah ladangnya. Nah, ternyata semakin berjalannya hari, si biksuni ini merasa capek untuk mengelola ladangnya sendiri. Akhirnya dia mintalah lagi untuk diberikan bala bantuan seorang anak yang bisa membantunya bekerja di ladang. Sampai akhirnya datanglah seorang anak yang disuruh oleh seorang penyantunnya untuk membantu dia pekerjaannya di ladang. Tapi namanya anak, ternyata anak ini juga anak yang bandel. Akhirnya biksuni merasa dia perlu untuk membuatkan rumah untuk si anak ini. Jadi akhirnya dari keinginan yang tadinya hanya sepotong kain rombeng dan jarum dan benang untuk menambal jubahnya, akhirnya si biksuni ini memiliki sapi, ladang, dan satu desa seisinya gitu. Jadi apa sih pelajaran yang kita ambil dari satu cerita tadi gitu, bahwa ternyata keinginan itu tidak terbatas. Sedangkan kebutuhan kita sebenarnya kan, kebutuhan si biksuni tadi sebenarnya kan hanya untuk menambal
lubang di dalam jubahnya. Bagaimana kita mengendalikan keinginan, membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, itu terserah kita sendiri mengelolanya. Oke, kita ketemu lagi di cerita lain. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.